Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat wa bi'afwihi tughfaru dhunubu was-sayyi'at wa bikaramihi tuqbalul ataya wal qurubat wa bilutfihi tustarul uyub wa zallat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatal iman, azani Allahu wa iyyakum, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jal, faqad faza al-muttaqun. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan santri Madarul Fatah, pada pagi hari ini kita melanjutkan setiap hari Senin kita akan belajar kitab Al-Usul As-Salasah wa Adillatuha, dan kemarin kita sudah sampai kalimat i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah, semoga Allah memberikan rahmatnya kepadamu, sesungguhnya wajib bagi kita untuk mempelajari 4 masalah. Apa 4 masalah tersebut? Baru sampai di situ kemarin ya. Al-ula, masalah yang pertama adalah al-ilmu. Apa? Al-ilmu. Wa huwa, dan yang dimaksud dengan ilmu, ma'rifatullahi, ilmu mengenal Allah. Wa ma'rifatu nabiyhi, dan ilmu mengenal nabi Allah, nabinya, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan mengenal agama Islam bil adillah, sesuai dengan dalilnya. Jadi sekali lagi, 4 perkara yang wajib kita pelajari. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu tersebut apa tadi? Ada 3 ya. Ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal Nabi Allah, dan ilmu mengenal agama Islam sesuai dengan dalil. Panjang penjelasan, nanti yang akan dijelaskan intinya usul Selasa di situ, ya, tentang 3 hal ini. Nah, itu yang dimaksud dengan ilmu ya. Jadi kalau kita ingin mempelajari, kita mengenal Allah enggak, kan gitu. Baik dari sisi rububiyahnya, berarti kalau rububiyah kita itu mengenal apa? Allah itu yang menciptakan kita, Allah itu yang memberi rezeki kepada kita, Allah itu yang mengatur alam semesta. Ada pagi, sore, siang, malam, enggak pernah bertabrakan. Ya. Ada matahari, rembulan, semuanya Allah atur. Dan itu baru mengenal rububiyah.
Maka seorang kalau mengenal Allah dengan baik dari sisi rububiyah, seharusnya dia itu bersyukur kepada Allah. Karena memang rezeki Allah yang memberi. Semua kita mencari rezeki dimanapun, Allah lah yang memberi rezeki itu. Dan seterusnya. Mengenal Allah dari sisi uluhiyah. Nah ini, kalau rububiyah jelas Allah semuanya yang mengatakan. Nah, uluhiyah atau tauhid al-ibadah, maka ini menjadi kewajiban setiap manusia untuk mengabdi kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Kemudian nanti ada tauhid atau mengenal Allah dari sisi asma dan sifatnya. Allah punya nama-nama yang indah. Allah punya sifat-sifat yang maha tinggi. Yang kesemuanya itu wajib kita imani. Itu yang pertama ya. Jadi yang pertama ilmu. Mengenal nabinya jelas ya. Kita harus mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari sebelum dilahirkan, ketika dilahirkan, keturunannya siapa, seperti apa sifat-sifatnya ketika masih kecil ya. Ketika terjadi syakkus sadr, ya, Allah bersihkan. Memang Allah persiapkan untuk menjadi Nabi Allah. Ada sifat siddiq, amanah, tabligh, fatanah, semuanya itu dipelajari. Kita kenal bagaimana Rasulullah ketika mendapatkan perintah setelah mendapat wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir. Artinya Rasulullah sudah menjadi seorang rasul yang tadinya orang yang dikatakan amin, kemudian berbalik semua orang-orang yang tidak mau beriman, maka Rasulullah dicap macam-macam, orang gila dan seterusnya, pendusta, banyak sekali. Padahal sudah tahu sebelumnya. Setiap yang diucapkan Nabi Muhammad adalah kejujuran. Bagaimana ketika Rasulullah beribadah diintimidasi, disiksa, bahkan kotoran unta pun ketika Rasulullah sujud ditimpakan di punggungnya sehingga sampai tidak bisa bangun. Kemudian putrinya Fatimah radhiyallahu anha sedikit demi sedikit disingkirkan kotoran tersebut. Belum lagi yang lainnya. Artinya kita baca bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 13 tahun berdakwah gitu ya. Di kota Mekah sampai ada perintah untuk hijrah ke Madinah, ditinggalkan semuanya dan berdakwah di Madinah. Begitu kesabarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah untuk menyampaikan wahyu Allah, risalah Allah Subhanahu wa taala. Itu kita kenal. Sehingga apa? Kita bisa menjadikan, oh inilah idola saya, inilah nabi saya. Bangga. Maka dalam setiap kehidupan ingin meniru nabi. Kemudian juga mengenal agama Islam. Kita kebanyakan beragama Islam ini kan keturunan, ya enggak? Ayah kita Islam, maka kita juga di lingkungan situ. Ada beberapa yang Islamnya tidak dari awal. Tapi semuanya harus mengenal agama Islam. Mengenal agama Islam itu baik yang keturunan atau yang
Allah berikan hidayah ketika sudah besar, semuanya harus mengenal Islam bil adillah. Mengenal agama Islam itu dengan dalil. Jangan sampai kita melakukan amalan-amalan ibadah itu tidak ada tuntunannya. Kalau nggak ada tuntunannya pasti sesat. Pasti nanti kita mencari rujukan susah. Tapi kalau ada tuntunannya, Rasulullah melakukan ini, maka kita akan menjadi tenang. Jadi itu yang pertama, ilmu ya. Jadi 4 hal yang wajib kita pelajari. Ada 4. Yang pertama ilmu. Ilmu sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua, al-amalu bihi. Yang harus kita ketahui bahwasanya yang kedua adalah mengamalkan ilmu tersebut. Yang kedua apa? Mengamalkan ilmu tersebut. Artinya ini ada sesuatu yang sangat penting, bahwasanya sebelum beramal harus berilmu. Kalau ngaji aja, ngaji Quran, pengen baca Quran, harus ada ilmunya. Mulai dari ilmu makhraj, sifat huruf, kan gitu ya. Kemudian panjang, pendek, hukum-hukum huruf seperti idgham, idgham bi gunnah, izhar, ikhfa dan seterusnya. Semuanya harus paham ilmu tersebut. Walaupun tidak tahu secara detail tapi tahu secara prakteknya, maka mengamalkan suatu perbuatan itu bihi, artinya bil ilmi, al amalu bil ilmi. Jadi kita beramal itu harus apa? Dengan ilmu. Ini masalah agama, apalagi karena masalah agama ini menentukan amal tersebut diterima atau tidak. Kalau amalnya berdasarkan ilmu, yakinlah ilmu tersebut, amal tersebut akan diterima oleh Allah. Tinggal keikhlasan yang perlu ditanamkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan, mengajak orang untuk apa? Kepada ilmu tersebut. Ilmu mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam sesuai dengan dalil. Itu yang harus didakwahkan, diajak. Ketika seorang mengajak berdasarkan ilmu, maka akan berlaku hadis Nabi, ad-da'i ilal khairi kafa'ilihi. Orang yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pelakunya. Nih ngajak baca Quran, ngajak ngafal Quran, ngajak kita mempunyai sifat-sifat yang baik, ngajak sholat, ngajak semua perbuatan-perbuatan baik yang ada ilmunya, maka hal tersebut akan mendapatkan pahala seperti pelakunya. Kita nggak melakukan tapi dapat pahala. Jadi yang ketiga apa? Ad-da'watu ilaihi, mengajak kepada ilmu tersebut, mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, mengenal Islam sesuai dengan dalil. Yang keempat, ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fihi. As-sabru 'alal adza fihi. Sabar terhadap adza. Adza itu sesuatu yang menyakitkan. Jadi macam-macam sesuatu yang menyakitkan itu.
Baik menyakitkan itu dalam bentuk perkataan. Ada yang menghina, ada yang ngata-ngatain. Ya. Kita harus yakin Islam itu rahmatan lil alamin. Kadang-kadang orang yang taat, orang yang nggak suka, ini orang ekstrim, orang radikal dan seterusnya. Nah itu kita harus menunjukkan Islam adalah rahmatan lil alamin dengan kita barengi dengan ketaatan, ya. Nah itu perlu kesabaran. Ada yang ngejek, kita jangankan begitu. Kadang-kadang di luar konteks ini ya, kadang-kadang di lingkungan kita sendiri, gitu kan, saling ejek-ejekan, padahal main-main. Kalau nggak sabar berantem, kan begitu. Kalau nggak sabar berhenti mondok. Kalau nggak sabar ya nggak lanjut. Ya. Kalau di contoh nyata ketika kita mondok gitu kan, mungkin ada kekurangan sedikit atau apa dan seterusnya, maka apa yang terjadi? Nggak jadi belajar. Kenapa? Tidak sabar. Ya macam-macam, makanya harus sabar. Maka orang yang mencari ilmu, orang yang mengamalkan suatu amal berdasarkan ilmu, orang yang mengajak kepada ilmu tersebut, itu semuanya perlu kesabaran, ya, perlu kesabaran. As-sabru 'alal adza fihi, ay fihi, di dalam mencari ilmu tersebut, ya. Pasti itu rintangannya banyak. Nanti beramal juga begitu, ya. Mengajak juga begitu. 4 hal ini dalilnya apa? Kan gitu. Dari tadi harus mengamalkan Islam sesuai dengan dalil. Dalilnya apa? 4 hal yang diketahui apa tadi? Yang pertama, ilmu. Kemudian beramal sesuai dengan ilmu. Yang ketiga, berdakwah kepada ilmu tersebut. Yang keempat, bersabar terhadap semua rintangan, cobaan dalam hal tersebut. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. 4 hal tersebut dalilnya adalah surat Al-Asr. Ya. Dan demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang beriman. Nah, orang beriman itu perlu ilmu dulu. Ini dalil yang pertama. Wa amilus solihat. Orang yang beriman itu butuh bukti. Apa itu? Amal soleh. Orang yang sudah berilmu, beramal soleh, kalau ingin sempurna tidak merugi, watawasau bil haqqi, mengajak, saling memberikan nasihat dalam kebenaran. Benar itu tadi kembali ke mana? Kepada ilmu tadi, ya. Watawasau bis sabr, dan yang keempat, dia harus bersabar. Nah, inilah dalil tentang
Kalimat i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail. Ya, mempelajari 4 hal tersebut. Berkenaan dengan surat Al-Asr, saya ingin menyampaikan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah." Seandainya Allah tidak menurunkan sebuah hujjah. Hujjah itu bukti, dalil kepada makhluknya, kecuali hanya surat ini. Ada untuk perintah beribadah, kecuali hanya surat Al-Asr. Lakafathum, maka surat Al-Asr ini sudah cukup menjadi hujjah, ya, bagi Allah. Kenapa kamu enggak mau belajar? Kenapa kamu enggak mau beramal? Kenapa kamu tidak mau berdakwah? Kenapa kamu tidak mau sabar? Itu sudah cukup surat ini. Maka surat ini sangat penting sekali. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dan Imam Al-Bukhari, ini perawi hadis, semoga Allah merahmatinya, beliau berkata, babun, bab dalam kitabnya, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, wad-dalilu qawluhu ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik, fabada'a bil-ilmi qabla al-qawli wal-amal. Imam Bukhari dalam kitabnya mengatakan satu bab, ada bab berilmu sebelum berkata dan berbuat. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Ya. Jadi kata ingin apa saja, saya ingin mengamalkan apa dalam rukun Islam apa? Ya, kita harus berilmu sebelum kita melakukan, sebelum kita berkata. Apa dalilnya harus berilmu dulu? Dalilnya adalah firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka berilmulah bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Punya ilmu itu dengan benar, wastaghfir li dzambik. Lalu berbuat istighfar. Istighfar ucapan dan juga diikuti dengan perbuatan. Dan beristighfarlah, minta ampunlah untuk dosa-dosamu. Fabada'a bil ilm. Maka Imam Bukhari ini memulai ilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Saya kira cukup pagi hari ini, ya. Ini pelajaran tauhid untuk pemula, penting sekali. Anak-anakku sudah mulai harus paham. Jadi sudah paham, ya. Sedikit demi sedikit insyaallah akan disampaikan materi ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman yang benar kepada kita. Karena kalau Allah menghendaki hambanya baik, maka Allah akan memberikan pemahaman agama ini kepada hambanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.